Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ayunilawati, NIRM 0403199390, kelas penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan 5A, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Kelembagaan Usaha Peternakan, saya akan menjelaskan mengenai koperasi dan kemitraan peternakan. Poin pertama, pengembangan koperasi perunggasan. Dalam tahap pertumbuhan, pada tahun 1974 sampai 1978 berdiri Koperasi Produksi Peternakan Unggas Jakarta atau KPPUJ yang dikomandani oleh Marsekal Sri Mulyono Herlambang. KPPUJ ini bergerak di sektor budidaya, pengadaan sapronak, pemotongan ayam, dan pemasaran. Tidak lama berada di masa keemasan, KPPUJ mengalami masa surut dikarenakan yang pertama, semakin banyaknya pengusaha bermodal kuat untuk terjun di sektor budidaya termasuk pada sektor industri sapronak, termasuk bibit dan pakan. Kedua, KPPUJ kalah bersaing dengan pengusaha besar swasta dalam hal harga dengan berani banting harga dalam rangka merebut pasar yang lebih luas. Ketiga, ketidaksetiaan dan ketidakdisiplinan anggota dalam mentaati peraturan yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Dalam Undang-Undang Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Adapun beberapa faktor strategis dalam suatu organisasi ekonomi. Yang pertama, sumber daya manusia yang berkualitas. Yang mana sumber daya manusia yang berkualitas mampu menghimpun dan memobilisasi berbagai sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang usaha, harus dapat menyusun mekanisme kerja yang baik, mampu menjalin hubungan yang erat dengan pemerintah, mampu berjiwa entrepreneur, artinya mampu menemukan dan menciptakan hal-hal yang baru dan berani mengambil risiko. Kedua, manajemen profesional yang mampu bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Ketiga, ketersediaan dana yang cukup. Empat, jaringan yang luas. Karena dalam era globalisasi saat ini, jaringan pemasaran sangat dominan dalam menentukan pengembangan usaha. Di sektor peternakan telah banyak perusahaan asing yang sukses karena go internasional. Kelima, dukungan pemerintah yang kuat. Karena dengan kuatnya dukungan pemerintah, maka jejaring kinerja akan semakin luas sehingga usaha akan berkembang dengan sialnya waktu. Poin 2. Perbedaan koperasi terbuka atau KT dan koperasi generasi baru atau KGB. Koperasi tradisional atau KT maupun koperasi generasi baru memiliki usaha dan tujuan yang sama, dan yang paling utama membedakan yakni dalam bidang usaha, keanggotaan, dan permodalan. Koperasi tradisional sendiri hanya fokus pada satu bidang usaha, keanggotaannya pun terbuka, dan memerlukan modal yang relatif sedikit dari simpanan anggota itu sendiri. Sedangkan koperasi generasi baru atau KGB, produk bernilai tambah berupa bahan mentah, mengolah produk anggota pada pabrik pengolahan milik koperasi, keuntungan hasil pengolahan didistribusikan kembali kepada anggota secara proporsional sesuai saham mereka di KGB, keanggotaan terbatas atau tertutup, dan KGB memerlukan modal yang besar yang berasal dari hak pemasokan yang dijual kepada anggota. Dan bisa dilihat bersama perbedaan antara koperasi tradisional dengan koperasi generasi baru pada tabel berikut. Poin 3. Agribisnis peternakan dengan pola kemitraan. Perubahan ekonomi dunia ke arah globalisasi merupakan suatu perubahan yang terencana dan terukur yang menjadi target negara-negara maju untuk mengekspansi pasar produk-produk unggulannya. Untuk itu, perlu dilakukannya strategi tertentu agar produsen pertanian di Indonesia dapat mengatasi persaingan yang tidak hanya terjadi antara produsen di dalam negeri tetapi juga dengan produsen luar negeri. Strategi yang dapat ditempuh yakni dengan cara menyatukan petani melalui berbagai kesepakatan bisnis seperti kontrak usaha, kemitraan, aliansi strategis, integrasi vertikal maupun koperasi.
Menurut Peraturan Perundangan Nomor 44/1997 tentang kemitraan, disebutkan bahwa kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar disertai pembinaan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Adapun 5 pola kemitraan usaha pertanian yang dapat dilakukan yakni yang pertama, pola inti plasma, yang merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma atau peternak itu sendiri. Kedua, pada pola subkontraks, di mana kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Ketiga, pada pola dagang umum. Perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra. Keempat, pada pola keagenan. Pada pola keagenan ini, kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra. Dan yang kelima, pola KOA atau pola kerjasama operasional agribisnis, di mana kelompok mitra akan menyediakan lahan, sarana, dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra akan menyediakan biaya atau modal. Jadi, peningkatan produksi yang melebihi peningkatan daya beli dan persaingan yang semakin ketat antar produsen pertanian di dalam negeri dan di luar negeri telah berdampak negatif pada kesejahteraan produsen pertanian akibat harga jual produk mereka yang semakin rendah. Salah satu strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan produsen pertanian melalui penguatan daya saing adalah dengan menerapkan manajemen usaha dengan pola kemitraan itu sendiri. Dengan pola kemitraan, paling tidak mitra plasma atau peternak akan memperoleh manfaat berupa stabilitas pendapatan dan kemudahan akses terhadap modal, sedangkan perusahaan mitra akan memperoleh jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk yang diolah dan dipasarkan. Poin 4. Kemitraan agribisnis ayam pedaging di Amerika Serikat. Industri ayam pedaging Amerika Serikat merupakan industri perunggasan penghasil daging terbesar di dunia dengan total produksi pada tahun 1997 mencapai 14,531 juta ton. Pabrik pakan besar menyadari bahwa industri ayam pedaging sangat potensial untuk berkembang dan semakin memperbanyak pasar bagi pakan yang dihasilkan. Konsekuensinya, mereka mengadakan kontrak produksi atau kemitraan dengan peternak. Dengan sistem kontrak dapat menjamin pasar bagi pabrik pakan, mengurangi risiko keuangan dan pendapatan peternak, serta dapat menciptakan insentif bagi peternak untuk berproduksi secara efisien. Adapun macam-macam sistem kontrak produksi atau kemitraan. Yang pertama, laporan keuangan terbuka, di mana peternak akan menyediakan kandang, peralatan, tenaga kerja, bahan bakar, dan sapronak lain, dan seluruh keuntungan dan kerugian akan ditanggung oleh peternak. Kedua, kontrak harga garansi. Dengan kontrak ini, pabrik pakan menyediakan sarana produksi dengan sebuah imbalan. Ketiga, kontrak imbalan tetap. Integrator akan menyediakan pakan, obat-obatan, dan ayam, serta menguasai kepemilikan ayam pedaging. Selanjutnya, kontrak bagian, di mana integrator akan menyediakan bibit ayam, pakan, obat-obatan, dan bahan bakar, sedangkan peternak akan menyediakan kandang, peralatan, dan tenaga kerja. Selanjutnya, konvensi pakan. Bonus konvensi pakan akan diberikan kepada peternak, bersamaan dengan pembayaran imbalan tetap. Dan yang terakhir, kontrak kombinasi. Kontrak ini biasanya meliputi imbalan tetap kepada peternak yang disertai dengan pembayaran bonus. Poin 5. Serba-serbi kemitraan usaha ayam ras. Kemitraan ayam ras di berbagai daerah telah mampu memberikan kesempatan berusaha dan kesempatan bekerja bagi peternak kecil, dan produktivitas peternak pun mengalami peningkatan. Beberapa pakar mengemukakan pendapatnya mengenai pengelolaan kemitraan usaha ayam ras. Salah satunya, Profesor Soeharto Prawirokusumo yang mengungkapkan bahwa kemitraan itu fleksibel. Menurut beliau, kemitraan yang terbaik adalah di mana plasma atau peternak menerima risiko terkecil, karena plasma hanya mendapatkan keuntungan dari selisih harga budidayanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.